Oke. Kita lihat distribusi sampling. Contoh ini rumusnya. Ya, itu distribusi sampling. Ini sudah tadi udah kita gini kan di atas. Distribusi sampel itu sebenarnya mendekati distribusi normal. Maka rumusnya Z. Maka kita pakai biasanya tabelnya Z-score, yaitu X dikurangi mu dibagi to. Itu di populasi. Kalau di sampel itu X dikurangi min dibagi standar deviasi. Ini distribusi populasi probability individu. Ya. Kalau probability rata-rata sampel yang kita bahas kan, distribusi probabilitas rata-rata sampel. Nah, ini rumusnya sama dengan di atas, cuman dibagi sampel n. Ya, dibagi akar sampel. Nih, bedanya. Seperti rumus-rumus yang kemarin, nilai tengah, dispersi, itu kalau berlaku di sampel maka menggunakan n, dan kalau itu biasanya digunakan n-1. Kalau distribusi sampling ya, di rata-rata sampel itu menggunakan n di sini. Itu bedanya. Kalau kemarin ada standar deviasi, ada n ya. Nah, ini ada yang mengurangi 1, itu karena berlaku di sampel. Ini distribusi sampling ya, ada 2, probabilitas individu, kemudian rata-rata. Ini contoh. Kalau di suatu populasi, ya, ini ada mu, apa tadi mu? Rata-rata di populasi 8. Kemudian to-nya sama dengan 2, n-nya 25, ya. Nih. Bagaimana peluang atau distribusi sampel rata-rata bila minnya ya, di antara 7,8 sampai 8,2. Nih. Berapa peluangnya atau probability-nya. Oke. Ini contoh-contohnya. Nah, untuk itu, untuk bisa mengerjakan ini, pakai rumus ini tadi. P kurang dari ini, min kurang dari 8. P, ini rumus yang tadi, yang di atas. Min dikurangi mu min dibagi to min. Jadi yang pertama 7,8 dikurangi mu-nya 8 dibagi to dibagi akar n-nya 25. Di sini juga sama. Langkahnya sama. Cuma di sini pakai 8,2. Kalau yang kecil 7,8. Sehingga probability-nya, peluangnya itu akan ketemu minus 0,5. Kita menggunakan Z-score, yaitu kurang dari 0,5. Yang pertama minus Z, kemudian plus 0,5. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel itu ketemu 3830 ya. Ini artinya 0,3830 karena di depannya ada titik. Ini. Jadi peluangnya kita untuk mengambil sampel di sini adalah 0,3830. Kita lihat grafik. Nih. Sampling distribution. Toh X 2 per akar 25, 0,4. Ini di sini 7,8. Kita lihat. Nah,
7,8, rendah bawah, yang atasnya 8,2. New minnya 8 di tengah-tengah, min di tengah rata-rata yang 8. Ini tonya gini. Kemudian kita lihat standar normal distributionnya. Nah, ini menggunakan Z, tabel Z atau Z-score. Ya. Jadi di sini ada minus 0,5, jadi dari perhitungan tadi probability yang besar 0,5. New Z-nya menggunakan 0 di sini. Oke. Nah, nanti akan ketemu ini di tabel, kita cari Z atau Z1 sama dengan 1, nanti akan ketemu 0,1915. Itu untuk satu sisi. Karena ini dua sisi, maka 0,1915 dikali 2, sehingga nanti ketemunya 0,3830. Nih. Oke. Tambah agak pusing ya. Ya. Terus kita lanjutkan. Itu udah masuk ke aplikasi. Bagaimana kita melihat distribusi sampling. Min, ya, itu kita lakukan. Oke. Kemudian bagaimana distribusi probabilitas individu. Oke. Ini contoh soal. Laporan tahunan Rumah Sakit Sayang Ibu menyatakan bahwa ada sebanyak 500 kelahiran di sini. Hidup selama setahun di rumah sakit tersebut. Kemudian rata-rata berat badan bayi adalah 3000 gram dengan simpangan baku 500 gram. Distribusi berat badan bayi mengikuti distribusi normal. Jadi menggunakan Z-score, distribusi normal. Bila Anda tertarik melihat data tersebut, maka hitunglah probability untuk mendapatkan berat bayi sebagai berikut. Oke, bagaimana probability untuk mendapatkan berat bayi sebagai berikut? Yang pertama, bayi dengan berat badan lebih dari 3.500 gram berapa? Kemudian bayi berat badan saat lahir antara 2.500 sampai 3.500 gram berapa? Kemudian 2.000 sampai 2.500 gram berapa? Kemudian yang keempat, Dinas Kesehatan di mana rumah sakit tersebut berada mengatakan bahwa ada sebesar 20% kelahiran bayi BBLR. Ya, ini coba hitung apakah data tersebut memberikan prevalensi kejadian BBLR lebih tinggi atau lebih rendah dari laporan Dinas Kesehatan. Ya, nah, nanti menggunakan rumus ini tadi yang di atas. Jadi ibu nyari seperti contoh yang saya kasihkan di atas tadi dengan rumus ini, ya, ini dilakukan. Nanti dicari dengan menggunakan rumus itu, masing-masing, ya, nanti dikerjakan, kemudian nanti ketemunya berapa bro peluang untuk probability-nya. Oke, kemudian selanjutnya sebanyak 500 kelahiran tadi hidup selama setahun terakhir di rumah sakit. Rata-rata berat badan bayi 3.000 gram dengan simpangan baku sebesar 500 gram. Kemudian distribusi berat badan bayi ini mengikuti distribusi normal. Kemudian kalau Anda tertarik melihat data berat badan bayi tersebut sebagai contoh nomor tadi di atas, dengan berdasarkan besar sampel tadi, ini soal yang kedua. Nah, nih, berapa nilai rata-rata sampel Anda kurang dari 2.800? Kemudian
lebih dari 3150 dan seterusnya. Rumusnya sama, menggunakan rumus ini di sampel ya. Dia pakai akar N, itu yang digunakan. Oke. Nah, ini distribusi sampel soal yang ketiga. Oke. Nanti ibu-ibu latihan ini coba dikerjakan ya untuk soal-soal ini rumusnya tadi disebutkan. Nah, ini distribusi sampling contohnya diketahui mu-nya 60, toh-nya 10. Sampel 25 ditanya ya, berapa probability min antara 57 sampai 63 inci. Oke, nah nanti dicari 57, kalau ini rumus, gunakan rumus tadi. Ya, ini distribusi gambarnya. Kemudian di sini ada batas, ini berdasarkan Z. Ya, Z-score nanti dibuat. Di sini ketemu 1,5. Batas bawah, berarti di sini masukkan 1,5. Di sini ketemu 1,5 plus, masukkan di sini 1,5. Ini tabel Z, ini yang X. Ya. Itu yang X yang kita cari, ini Z. Kemudian lihat tabel Z, arsir, tengah. Ya, nanti dilihat di tabel Z. Z1 P sama dengan 0,4332. Itu ketemu 43% kalau dibuat persentase. Kemudian Z2 ketemu 0,433, juga 43,2%. Ini dijumlah, itu total di bawah distribusi tadi. Jadi ketemunya 0,8664. Jadi ketemunya 86,64%. Ini untuk distribusi sampling. Oke. Itu. Nah, bagaimana populasi kita tadi itu untuk min ya. Kalau datanya berskala rasio ya atau interval yang asli, tadi kita menggunakan itu. Tadi udah selesai. Kemudian ini yang melanjut ke population proportion. Itu untuk proporsi untuk variabel ya, yang berkategori. Ya, ini kategori, misalnya nominal atau ordinal. Tapi yang kita ini kan nominal contohnya yang di sini. Karakteristik proporsi populasi P kecil, estimasi proporsi sampel, itu rumusnya ya. PS di sini X per N, number of success dan sampel, sama seperti proporsi kemarin. Hanya ada dua outcome, X distribusi binomial. Karena ini tadi kalau kita menggunakan nominal, maka kita tabelnya menggunakan distribusi binomial. Tapi kalau min tadi kita menggunakan distribusi Z atau Z-score. Oke, ini masuk untuk yang data kategori untuk binomial. Ya. Nih, langkahnya sebenarnya sama, cuma rumusnya aja sedikit berbeda. Kalau kita menggunakan pendekatan normal distribution, ini N kali P lebih besar sama dengan 5. Min probability sample sama dengan P tadi. Standar errornya ini rumusnya berbeda dikit ya, karena kan menggunakan proporsi. Nah, sampling distributionnya seperti ini. Nanti peluangnya nah, ini walaupun proporsi tapi diharapkan juga mendekati normal ininya. Ini P population proporsi. Jadi sampling P itu untuk proporsi.
population. Oke. Distribusi sampel proporsi rumusnya Z PS ya, dikurangi mu probability sampling dikali to. Karena ini tadi menggunakan proporsi, oke, rumusnya sedikit berbeda. Kemudian ini perbandingan dari sampling distribution ke standardization normal. Jadi ada to PS kemudian dirubah ya, menjadi to Z sama dengan 1. Ini standar normal distribution, itu Z sama dengan 1 atau to Z sama dengan 1 distribution ya. Kayak untuk nilai Z itu paling besar 1, paling kecil ya minus 1. Nah, nilainya itu masih di antara itu minus 1 dan 1. Untuk contoh, misalnya N 200, ada itu P-nya 0,4. Berapa probability proporsi bila kita menginginkan 0,43 nilai yang kita inginkan? Itu kita lihat PPS 0,43 ini sama dengan PS dikurangi mu PS dibagi to PS. Ini 0,43 dikurangi 4 0,4 bukan 4, 0,43 dikurangi 0,4 karena titik ini ya. Kemudian dibagi akar 0,4 kali 1 min 0,4 dibagi 200 N nya. Kita lihat PZ 0,87 ketemunya 0,8078. Dari mana itu? Kita lihat di sini. Sampling distribution itu yang diarsir itu nilai ya yang dipertanyakan tadi, yang di bawah 0, yang di atas 0,43 itu berapa? Nah, ini yang diarsir ini ya. Yang diarsir ini kemudian pindah ke sini ini. Berarti kalau dilihat standar normal distributionnya pakai menggunakan Z sama dengan 1, ini biru ini 0,87 ya. Tadi ditarik ke depan 0,8078, tadi ini kan 0,87, harusnya 0,87. Oke. Ini contoh soal. Jadi pelajari sendiri dengan rumus yang atas tadi, kemudian dikerjakan. Oke. Ini sama distribusi sampling, caranya sama tadi menggunakan tabel Z. Jadi yang diarsir itu nilai yang diketemukan. Oke, ini untuk sampling from finite sample. Jadi sampel itu ada yang finite itu jumlahnya pasti, kemudian ada yang unfinite, itu yang tidak pasti. Kalau ini yang dimaksud adalah jumlah yang pasti ya, dari finite sample. Ini ada tahu, berarti sudah tahu jumlah populasinya, sampel size-nya ya. Jadi N rumusnya 0,56 atau N per N kecil cuma sampel dibagi jumlah populasi lebih besar dari 0,05 ya. Kita menggunakan finite population untuk correction factor. Standard errornya ini rumusnya ya. Standard error untuk finite
operation. Nanti ada to min. Ini untuk yang min, rata-rata min, datanya skala rasio ya, atau interval yang asli. Kalau to PS itu untuk skala yang nominal ya, binomial tadi, ya tidak, yang laki-laki perempuan itu menggunakan yang bawah ini. Oke. Oke, saya kira itu untuk pertemuan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Dimohon dikerjakan latihannya berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya berikan. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Eko Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.